suara orang gila itu sama hitungannya dengan seorang profesor. Dan bahkan sekarang saya data di KPU, data pemilu kurang lebih 62%. 62% dari pemilih pemula yang umurnya dari 40 tahun dan 35 tahun ke bawah. Berikan aku 1000 orang tua, aku akan pindah ke gimana itu. Tapi berikan aku 10 anak muda, niscaya aku akan hincakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Tiara Madani dengan obrolan seputar informasi sekolah. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Guru saya, yaitu Bapak Ronald Badu. Dan di samping kami sudah ada tamu terhormat kami, itu Bapak KPU Kabupaten Kualimo, Bapak Ali Sahab. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Di samping kanan saya juga sudah hadir tamu kita dari KPU Provinsi Gorontalo. Beliau Bapak Opan Hamzah, salah satu komisioner KPU Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi obrolan kita hari ini kita santai aja, tidak perlu tegang karena banyak informasi yang perlu kita gali terkait suara demokrasi, karena banyak pemilih pemula sampai saat ini tidak mengerti apa itu demokrasi. Mungkin Adik Tia bisa langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Izin memberikan pertanyaan Bapak. Di sini pertanyaan pertama, apa yang menjadi substansi pemilu? Sehingga mungkin ini menjadi pencerahan bagi kami sebagai anak-anak muda atau generasi muda yang menjadi pemilih pemula. Iya, baik. Terima kasih sudah difasilitasi di tempat ini, luar biasa sekali. Berkaitan dengan persoalan substansi pemilu, sebenarnya sederhananya saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa pemilu itu kan sarana untuk mengevaluasi atau sarana di mana kemudian ruang demokrasi untuk mengevaluasi kerja-kerja daripada pemerintah. Baik itu pemerintah RI, kemudian sampai provinsi dan kabupaten kota. Nah, di pemilu ini yang kita akan bicarakan dalam konteks kepemiluan pada saat ini adalah bagaimana proses pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota. Nah, kenapa saya antar tadi pada persoalan evaluasi? Jadi sebenarnya mengevaluasi itu so kasar sekali di bahasa, kira-kira begitu. Tetapi karena ini adalah ruang santai, maka kami akan menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dan mudah untuk diserap begitu. Jadi kalau mau bicara dalam kontekstual bahasa-bahasa yang berat, khawatirnya apa maksud ini kira-kira begitu kan? Sehingga kenapa saya antar bahwa pemilu itu adalah ruang yang negara ini buka untuk menjadi bahan evaluasi kerja daripada presiden, DPR, DPD dan lain sebagainya. Nah, kalau gubernur dan bupati itu kan nanti tahapannya adalah pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, sekarang karena yang dekat ini yang akan kita hadapi adalah berkaitan dengan pemilu di apa yang disampaikan tadi ke presiden, kemudian DPR, DPD sampai ke kabupaten kota itu, ya di momentum ini ya kita malah justru sebagai ini sasarannya karena untuk ke DPK ya, maka perlu untuk teman-teman yang di DPK udah memilih ya. Saya masih usia 14 tahun, oke. Ini pasti akan memilih nantinya toh. Tentunya saya sudah bisa memilih. Iya. Nah, sasarannya ini adalah diskusi untuk teman-teman yang di PK. Pemilih pemula, pemudanya kira-kira begitu. Baru pertama memilih. Sehingga biasanya dalam konteks pemilu ini, pemilih pemula ini akan menjadi sasaran empuk daripada
para kontestan demokrasi. Iya. Begitu. Kenapa kami sampaikan sasaran empuk? Karena yang pertama adalah ini proses pemilihan yang pertama kali dilakukan, sehingga sederhananya adalah mudah untuk diarahkan. Nah, melalui diskusi ini, ya kami sebagai komisioner KPU Kabupaten Bua Lemo, yang sebenarnya di divisi saya itu lebih bicara terkait persoalan data, kemudian pindah memilih, juga termasuk persoalan DPK ini. Nah, kami berharap ke teman-teman kaula muda-mudi sebagai peserta pemilih pemula DPK, ya sebisa mungkin untuk dapat menyalurkan suaranya dalam pemilu 2024 ini, pemilu serentak ini, dengan perlu mencermati segala sesuatu. Artinya orang yang akan mewakili kita ini adalah orang-orang yang benar-benar memang peduli terhadap keberadaan bangsa dan negara, dan memang benar-benar peduli terhadap anak-anak bangsa yang sementara studi dan lain sebagainya. Kemudian juga harapan kami di acara ini, kami berharap kepada teman-teman DPK atau pemilih pemula, hal yang perlu kami tekankan adalah suara orang gila itu sama hitungannya dengan seorang profesor. Kalau anak muda mau ada perubahan di negeri ini, maka menjadi sebuah kewajiban untuk menyalurkan hak suaranya di TPS nanti. Rabu 14 Februari tahun 2024. Satu suara itu penting. Satu suara itu penting karena suara orang gila itu terhitung sama dengan suara seorang profesor. Jadi kalau hitungannya sama dengan orang, kan sekarang ada ruang orang gila untuk ODCG ya, diberikan ruang untuk memilih begitu. Orang dalam keadaan gangguan psikis saja, negara fasilitasi untuk menyalurkan haknya, hak konstitusionalnya, haknya untuk memilih. Nah, kalau hitungannya sama, seorang profesor dengan orang gila itu hitungannya sama, tetap sama-sama satu suara. Profesor itu meskipun pendidikannya sampai doktor dan mendapatkan gelar profesor, hitungannya satu suara. Kemudian orang gila juga hitungannya satu suara. Bagaimana dengan kita anak muda yang baru mau memilih, yang angan-angannya panjang? Kita tidak boleh berdiam diri. Sudah menjadi sebuah kewajiban untuk ikut berkontribusi dalam kontestasi politik ini. Bukan berkontestan, tetapi ikut berkontribusi dalam hal menyalurkan hak suara. Karena pentingnya untuk menyalurkan hak suara itu yang tadi itu. Hak suara itu satu suara itu sangat berharga sekali. Karena angka 1000 kehilangan satu tidak sampai 1000 ya. Tidak sampai 1000, hanya 999. Itu. Bahkan di periode-periode sebelumnya, teman-teman perlu saya sampaikan sebagai bahan studi kasusnya saja lah ya. Di pemilihan di pileg itu di tahun 2019 itu ada beberapa kali dilakukan perhitungan ulang karena hanya selisih 3 suara. Itu sampai ke provinsi, sampai ke RI untuk jadi perhitungan. Iya, jadi ribet juga. Nah, kalau anak muda mau perubahan terhadap daerah dan negeri ini, mau ada nuansa baru, ya perlu untuk kontribusi itu. Ya, kami sebagai seorang panitia, karena KPU itu panitia. Yeah. Kalau di sidang-sidang itu kami ini standing komite, hanya akan mengarahkan begitu. Sebagai seorang panitia, ya kami hanya menyediakan segala akomodasinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu dan pilkada. Selebihnya berkaitan dengan pilihannya teman-teman DPK nanti itu pemilih pemula dan semua kita, karena kami KPU juga tidak diambil hak pilihnya, kira-kira begitu. Karena kami di KPU tidak diambil hak untuk menyalurkan suara pada pemilu dan pilkada, kan yang diambil, yang tidak boleh memilih itu hanya TNI dan Polri. Iya. Begitu. Tetapi penyelenggara pemilu kami panitia juga berhak untuk menyalurkan itu. Sehingga berkaitan dengan pilihannya ya kembali kepada prinsip dan pandangan kita masing-masing. Gitu.
Jika kita tidak boleh mengarahkan ini yang bagus, ini yang bagus, nggak bisa. Yang, KPU nggak yang bisa. pasti suara pemilih pemula itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ini sebagai seorang pemilih pemula karena orang baru nih, 17 tahun atau sudah pernah menikah. Dia umurnya 16 tahun, tapi sudah menikah. Itu diberikan ruang untuk dapat menyalurkan hak pilih. Begitu. Tidak hanya menunggu 17 tahun, tetapi tiba-tiba ada orang 16 tahun tetapi menikah. Negara memberikan ruang itu untuk bagaimana menyalurkan hak suara. Tetapi sebagai pemilih pemula menjadi sebuah kewajiban. Saya pinjam satu peribahasa bahwa jangan pernah bermimpi negara ini akan baik, negara ini akan sesuai dengan keinginan kita, negara ini akan menjadi negara yang rahmatan lil alamin misalnya, ketika kita juga tidak akan ikut berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Jangan pernah bermimpi. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita lihat saat ini banyak sekali pemilih pemula itu yang notabene mereka itu adalah minim teknologi, dan banyak oknum-oknum bisa memanfaatkan mereka ini untuk hal-hal yang ya, tidak bisa ditoleransi oleh demokrasi. Mungkin Pak Okman dengan Pak Ali kira-kira bisa memberikan gambaran kira-kira bagaimana menghadapi itu semua. Jadi sebelumnya kita bicara soal hal pemilu ini memang merupakan salah satu sarana kelembagaan rakyat. Jadi memang ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam kepemiluan. Nah, salah satunya adalah bagaimana dengan adanya pemilu ini kita bisa merubah tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang kurang baik kemudian baik, itu kan menjadi harapan kita. Kemudian yang berikut sama dengan disampaikan oleh Pak Ali sebagai sarana untuk bisa ada pergantian, ada proses pergantian atau perubahan daripada kepemimpinan. Kemudian yang berikut dengan adanya pemilu ini menjadi salah satu sarana bagaimana warga negara kita di Indonesia ini terjalin sikap persaudaraan, persatuan. Ya. Kemudian yang berikut terkait dengan pemilih pemula ini memang menjadi wacana kita di KPU karena memang sampai dengan 2045 itu diprediksi kita memiliki bonus demografi. Nah, bonus demografi itu akan banyak masyarakat yang kaum muda melebihi dari yang tua. Ya, jadi akan didominasi oleh kaum muda. Dan bahkan sekarang data di KPU, data pemilu itu kurang lebih 60%. 60% dari pemilih pemula yang umurnya dari 40 tahun, dari 35 tahun ke bawah. Nah, sehingga ini menjadi salah satu potensi yang harus kita rawat. Nah, caranya untuk bisa merawat mereka adalah banyak memberikan sosialisasi bersama dengan kegiatan yang dilakukan oleh SMA 2 Wonosari, yakni terkait dengan profil pelajar Pancasila, ya, profil perkenaan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan semangat baru bagi terutama yang pemilih pemula. Ya. Mereka akan dikenalkan dengan namanya demokrasi, bagaimana cara memilih, kemudian bagaimana cara memilih orang, ya kan? Orang. Ya, karena jangan sampai sama disampaikan tadi, jangan sampai kita memilih orang yang salah, ya kan? Nah, sehingganya harapannya adalah mulai dari kita, mulai dari penyelenggara pemilu, kemudian sekolah-sekolah, guru, kemudian LSP, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, yang paling tidak yang akan menaungi ya pemilih pemula tadi, ya kita yang akan membimbing mereka juga. Karena kalau kita orang tidak bimbing mereka, kemudian kita biarkan, maka ya akan pemilu yang kita harapkan menjadi sebuah sarana demokrasi, sarana yang menjadi hak daripada masyarakat tidak tercapai. Ya. Terus lagi, kenapa juga pemula yang harus menjadi sasaran kita? Karena memang namanya pemula, ya kaum muda istilahnya, ini orang yang mudah untuk bisa kita ajak, orang yang mudah kita arahkan, ya kan? Sehingganya kalau
kita arahkan ke hal yang tidak baik, pasti mereka jadi tidak baik. Kalau kita arahkan ke yang baik, pasti mereka akan baik. Karena mereka yang namanya kaum muda pasti enjoy saja. Dan sekarang juga yang namanya teknologi informasi kan sudah di mana-mana. Tinggal kalaupun misalnya ada kaum muda yang mungkin belum tersentuh teknologi tadi, ya berarti ini menjadi tugas kita bersama. Bukan cuma tugas kami dari KPU, tapi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Ini harapan kita bahu-membahu untuk bisa menjaga demokrasi melalui kopi. Saya kira mungkin. Ya, memang untuk kaula muda ini banyak yang sudah menjadi sasaran untuk politik karena mereka Para calon Iya. bahkan jadi sasaran untuk mereka. Jadi kadang ketidaktahuannya mereka terkait demokrasi ya bisa membawa petaka untuk negeri ini misalnya. Makanya itu Pak Ronald, sedikit saya menambahkan bahwa perlunya ada edukasi pendidikan politik terhadap pemilih pemula ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Opan tadi benar, bahwa tugas untuk memberikan edukasi terhadap pemilih pemuda ini bukan hanya dari kami KPU, tetapi semua kita bertanggung jawab untuk memberikan edukasi itu, pendidikan demokrasi itu terhadap pemilih pemula. Ya, dengan pengantar tadi bahwa pemilih pemula adalah sasaran yang empuk, memang iya. Tetapi ya sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan apa yang disampaikan oleh Pak Opan tadi, bahwa ketika kita mengarahkan mereka ini ke hal yang baik mungkin akan menjadi baik, tetapi ketika kita arahkan ke hal-hal yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Karena kenapa? Anak muda ini kan mungkin kita masih terkategori anak muda, tetapi kita kan tidak pada konteks pemilih pemula, kira-kira lebih muda dari kita, begitu. Kita ini pemula nih, tetapi ada orang yang lebih muda dari kita. Itu yang pemilih pemula. Itu adalah proses perubahan begitu. Jadi bagaimana dari acuh tak acuhnya kemudian dia akan menjadi orang yang memang peduli terhadap keadaan sekitarnya. Jadi jiwa sosialnya akan lebih tinggi dan lain sebagainya, begitu itu. Ya, itu proses itu maksud saya. Proses yang kami maksud itu dari apatis yang tidak mau tahu terhadap keadaan sosialnya untuk menjadi tahu dan peduli terhadap keadaan sosial. Nah, dalam keadaan ini adalah keadaan yang labil. Yang apa saja ketika mereka menganggap bahwa menguntungkan, maka mereka akan lakukan itu. Dan ada hal yang menarik, bahwa yang paling mudah disentuh politik uang itu adalah itu teman-teman kaum muda yang mungkin punya aktivitas kesehariannya lebih ke hal-hal yang ya kita tahu. Kita ini ada di Indonesia hampir timur, Indonesia Tengah yang hampir timur, dengan kebiasaan konsumsi hal-hal yang ya saya mungkin tidak bisa sebutkan itu gitu. Nah, kita biasanya mudah untuk digiring ke hal-hal ini. Nah, disitulah mulailah proses manipolitik, bagaimana suara kita dibeli. Kan ketika kita akan berhitung secara matematikanya, 5 tahun harga diri kita itu kita gadai dengan uang 100.000 atau 200.000. Dalam 1 tahun saja 360 hari. Bahagi 100 itu udah sekian itu. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga edukasi ini yang kemudian juga perlu kita sampaikan kepada teman-teman muda, adik-adik kita sebagai pemilih pemula, bahwa janganlah gadaikan negeri ini dengan kepuasan sesaat. Jangan hanya gara-gara uang 150, 100 atau 50 ribu bahkan kita kemudian akan memilih orang yang menurut kita menguntungkan sesaat.
Karena pada prinsipnya tidak ada satupun investor yang mau mengeluarkan modal kemudian tidak memiliki keuntungan. Nah, itu investor gila itu. Sekarang saya akan keluarkan uang untuk berusaha. Saya pasti akan berharap ada keuntungan dari usaha itu. Kira-kira begitu. Jadi analoginya kira-kira seperti itu, Iya. Pak. Ya, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya dari saya itu, mungkin saat ini daftar pemilih tetap sudah meningkat karena di setiap tahun itu pasti ada anak-anak muda yang sudah wajib pilih. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, mungkin saat ini berapa persen angka pemilih pemula dan juga sejauh mana cara mereka untuk mendobrak dalam hal berpartisipasi dalam memilih, Mendongkrak. iya, mendongkrak dalam hal memilih. Iya. Mungkin saya lebih ke Tidak tahu itu DPA. Iya. Nah, saya lebih kepada persoalan datanya ya. Nah, di data kita di Kabupaten Bualemo itu ada 108.392 secara total. Ini ribu. Secara total dan Banyak di dalamnya ya. Dan di dalamnya itu 108.392. Itu banyaknya. Itu DPT-nya kita di Kabupaten Bualemo karena kita ada di Bualemo sehingga kita bicara dalam kontekstual Bualemo. Nah, kami mendapatkan informasi semalam karena ada prosesi Zoom itu di wilayah Kabupaten Bualemo itu yang untuk DPK ini yang siswa yang kemarin sempat direkam oleh Capil dan lain sebagainya itu baru 15-an orang. Karena sistemnya Capil itu teman-teman semua bahwa ada updatean per pekan setiap hari Jumat. Nah, kami menunggu updatean hari ini. Dari itu dia kalau Senin sampai dengan Kamis itu posisi aplikasinya lock. Unlocknya itu di hari Jumat begini, sehingga kita bisa update datanya di hari Jumat ini. Cuman informasi ini belum valid, tetapi perlu menjadi gambaran juga buat kita bahwa di Kabupaten Bualemo itu ada sekitaran 4.133. Sekitar berapa persen? Kalau persentasenya 0, berapa ya kalau 4.000 ada? Tiga sekian persen ya dari 108. Dia yang pemula. Iya. Tapi Nah, bisa jadi bertambah nanti kan? bisa saja jadi bertambah karena itu yang baru menjadi sasaran pemilih potensial untuk melakukan perekaman. Nah, bisa jadi kan kita pemilihannya tanggal 14 Februari 2024. Nah, nanti tanggal 7 Februari 2024 itu sudah banyak orang yang sudah umurnya 17 tahun. Iya. Nah, Jangan mereka, SMA. ya, apalagi teman-teman SMA, mereka ini dilindungi oleh undang-undang, ada hak konstitusionalnya mereka yang melekat pada diri seseorang, yang kita KPU sebagai penyelenggara, baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan sampai ke RI, harus memfasilitasi mereka. Begitu. Kita harus memberikan ruang itu kepada orang-orang ini. Tetapi bagaimana caranya kita akan melakukan edukasi itu supaya partisipasi anak-anak muda ini, pemilih pemula ini meningkat begitu. Kalau di tahun 2000 saya mau simulasi terkait persoalan data di tahun 2019 bahwa di Kabupaten Bualemo itu ada di angka 13% orang yang tidak menyalurkan hak suaranya. Persentasenya kecil, 13%. Iya. Tetapi ketika kita menghitung angka, itu ada di angka 14.000 yang tidak menyalurkan hak suara ya. Nah, ini juga menarik ini sebenarnya. Ini kalau kita berbicara suara demokrasinya pemilih pemula, ini banyak kita wajib ingin tahu ya dampak bagi pemilih pemula yang bersikap acuh terkait memilih atau demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kedua mungkin Pak Ali Shahab bisa menguraikan manfaat yang didapatkan oleh pemilih pemula ketika dia peduli terhadap demokrasi. Iya, terkait persoalan manfaat secara personal sih, saya pikir persentasenya kecil. Ya.
Ya itu yang saya sampaikan tadi, ketika ada mini politik itu kemudian 50.000, ya 50.000 itu lebih manfaat untuk anak, kira-kira begitu. Tetapi dalam skala besar, ketika kita memang benar-benar untuk menyalurkan hak suara itu kepada orang yang benar, ya saya yakin dan percaya semua kontestan politik ini adalah orang-orang yang benar. Tetapi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada orang yang menginvestasikan uangnya sekian ratus juta nih, dengan berharap kembaliannya sekian ratus juta, 4 sampai 3 kali lipat. Nah, manfaatnya adalah pentingnya kita melakukan edukasi terhadap pemilih pemula itu, ya paling tidak ada kepuasan secara batiniah mereka bahwa saya telah menyalurkan hak pilih saya kepada orang yang benar menurut saya. Kalau sederhananya saya begitu, bismillah udah coblos nih orangnya nih gitu. Ada kepuasan secara batiniah bahwa sewaktu-waktu kemudian orang baik ini tidak terpilih pun, saya sudah menyampaikan itu, saya sudah menyalurkan hak suara saya. Ya kepuasan secara personal gitu. Adapun kepuasan secara skala kedaerahan, ya ketika daerah itu baik itu aksesnya, kemudian sarana dan prasarana pendidikannya menunjang, ya kita punya kualitas anak-anak muda yang luar biasa. Kalau kemarin saya mau bicara SEA Games saja ya, Provinsi Gorontalo itu ada keterwakilan di SEA Games dan kemudian mendapatkan medali emas, saya orang yang tidak bermain pun ikut berbangga. Ketika ada orang yang menanyakan, ini Gorontalo ya kenal sama ini? Kenal lah, kan begitu. Ada kebanggaan sendiri ketika ada putra Gorontalo main di kancah nasional bawa nama Indonesia, kan begitu. Sehingga itulah kepuasan yang saya sampaikan tadi itu. Kalau dalam skala besar kita memilih orang-orang yang benar, orang-orang yang memang niatnya untuk membangun negeri ini, maka kepuasan secara kebersamaan itu adalah ketika fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan memadai, sehingga kita tidak lagi minjem komputer dari sekolah lain untuk kita belajar. Semua sarana kita dapat, sehingga tidak lagi ada orang yang bilang, ya iyalah beda jauh lah ketika you kuliah di Gorontalo dengan kuliah di Jawa. Di Jawa itu sarana dan prasarananya lengkap. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika kemudian juga orang-orang baik ini menduduki posisi-posisi yang benar di sana, ya kita mendapatkan faedah itu, kebaikan yang kita dapat dari kebaikan orang-orang baik. Kira-kira begitu saja terkait persoalan manfaat untuk itu. Tetapi manfaat secara personal, ya kepuasan batinnya bahwa saya telah memilih orang baik, orang yang benar, yang mau membawa aspirasi saya. Sewaktu-waktu kemudian saya butuh beasiswa, paling tidak dia akan fasilitasi saya beasiswa. Sewaktu-waktu kemudian saya tidak dapat beasiswa, tetapi orang baik ini terpilih, ada sarana sekolah yang kemudian dia lengkapi. Kira-kira begitu. Mungkin terakhir dari Pak Opan, kira-kira bisa memberikan tanggapannya terkait suara demokrasi. Ya, jadi dari ulasan tadi dari yang disampaikan oleh Pak Ali, ada beberapa poin yang menjadi harapan kita. Yang pertama bahwa pemilih pemula itu ibarat bayi yang baru lahir, ya kan? Namanya bayi yang baru lahir, sebenarnya kita ajari, kemudian kita berikan asupan gizi, asupan susu yang baik. Begitu juga dengan pemilih pemula, kita berikan hal-hal yang baik, kemudian hal positif, informasi yang utuh kepada adik-adik yang baru akan memilih, sehingga ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi pemilihan berikutnya mereka akan tahu, oh ternyata yang kemarin seperti ini, berarti yang pemilu kali ini harusnya seperti ini akan menjadi pelajaran. Begitu juga dengan yang baik yang saya sampaikan tadi. Ketika misalnya kita berikan asupan gizi yang baik, itu akan menjadi dia akan menjadi tumbuh menjadi anak yang sehat, sampai menjadi anak yang bisa memperjuangkan segala mimpinya. Ini juga yang pemula. Sehingganya harapan kita adalah mari kita mau membangun dan mengajak seluruh elemen agar supaya jangan biarkan anak-anak muda ini
tidak memperoleh informasi yang utuh terkait dengan kepemiluan. Karena Bung Karno bilang, berikan aku 1.000 orang tua, aku akan pindahkan Gunung Himalaya. Tapi berikan aku 10 anak muda, niscaya aku akan puncakkan dunia. Ya, kira-kira seperti itu ibaratnya. Jadi cukup, artinya bahkan kemerdekaan yang kita orang capai hari ini adalah berkat perjuangan daripada kaum muda. Sehingga mari kita rawat ini, mari kita potensi yang baik ini kita jadikan menjadi modal bagi negara kita, bagi demokrasi kita ke depannya. Saya kira mungkin itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan suara demokrasi. Ya. Kita cuma ingin meminta kesan Pak Ahli dan Pak Opan, kesannya kira-kira datang ke SMA Dua Wonosari. Pak Ali. Ya, makin lama kan? Iya, kalau kesan saya ini luar biasa. Luar biasa, belum ada, setahu saya, mohon maaf, nanti diluruskan ketika saya keliru. Setahu saya bahwa belum ada sekolah yang aksesnya jauh, kemudian fasilitasnya luar biasa seperti ini. Ada ruang podcastnya di mana teman-teman bisa belajar tentang teknologi dan lain sebagainya, teknologi dan informasi melalui podcast itu. Nah, saya melihat juga ini bagian daripada keaktifan guru-guru termasuk kepala sekolah di sana dan juga kemauan dari siswa untuk membangun ini. Sehingga saya tidak punya alasan untuk saya tidak menyukai SMA 2 Wonosari. Saya tidak punya alasan itu. Sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa kesan saya ini luar biasa. Di luar dugaan saya sebagai titik lokasi SMA 2 Wonosari yang ada di pelosok. Kira-kira seperti itu. Ya, terakhir. Ya, kalau saya memang melihat SMA 2 ini adalah SMA yang punya prestasi yang cukup baik. Bahkan satu-satunya yang ada di Provinsi Gorontalo yang bisa menciptakan lagu pemilu. Nanti teman-teman ini insya Allah kita semua dari seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari provinsi sampai kabupaten kota ini sangat berterima kasih. Ini salah satu bentuk partisipasi yang menurut kami sangat luar biasa karena kami belum mungkin selama ini yang sering kita lakukan adalah banyak melakukan sosialisasi dari kita. Tapi alhamdulillah dengan SMA 2 ini ada partisipasi balik ke penyelenggara pemilu, terutama menciptakan lagu, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kira dengan adanya SMA 2 yang ada di Kecamatan Wonosari ini harapannya adalah paling tidak teman-teman kita yang ada jauh di desa-desa yang dekat ini, paling tidak ini bisa sama-sama mengecam pendidikan di SMA 2 karena ini adalah SMA yang terbaik di Provinsi Gorontalo. Ya, mantap. Karena langsung closing. Jadi yang Pak closing Tia. Tia kelas berapa? Saya masih kelas 10. Oke, mungkin pemaparan atau pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang Bapak Ali dan Bapak Opan berikan sudah dapat memberikan manfaat maupun pengetahuan yang baru kepada saya sebagai siswa baru juga di sini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktu yang mungkin cukup panjang di sini. Atas bantuan maupun partisipasinya, saya dan Pak Pernah ucapkan terima kasih mewakili SMA 2. Cukup sekian mungkin podcast kita hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi kita di obrolan selanjutnya, tetap di OSIS, obrolan seputar informasi sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.